hal yang cukup aneh sebenarnya. Jadi ada kesulitan di peternak untuk menjual karena harganya rendah, itu pun tidak laku. Ya, tetapi di sisi lain impor terus dilakukan, harga di konsumen juga tidak turun. Sebenarnya kebijakan pemerintah ini pro ke siapa? Perkenalkan, saya Muhammad Al-Khair, peneliti dari Sigma-Pi Indonesia. Kali ini akan berbicara terkait kondisi peternakan sapi lokal di Indonesia, terutama kondisi peternak-peternak yang ada di berbagai wilayah Indonesia ya, baik di desa maupun beberapa mungkin di perkotaan. Sayangnya memang kondisi peternak ini tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah. Beberapa hal yang kemudian mengancam mereka ini terjadi. Misalnya harga untuk sapi lokal yang hidup per kilogramnya sekarang cukup anjlok di harga Rp42.000 per kilogram. Ini menjadi masalah karena sebelumnya harga untuk sapi hidup lokal per kilo untuk di peternak sapi itu harga normal berada di Rp55.000 per kilo, dan sekarang anjlok cukup dalam di harga Rp42.000 per kilo. Masalahnya ini tidak sinkron dengan kondisi harga di tingkat konsumen. Di tingkat konsumen harga cukup tinggi. Saat ini harga di angka Rp132.000 per kilogram. Jadi bisa dicek ketika kita pergi ke pasar tradisional, kita membeli daging segar, itu harga di tingkat konsumen ketika kita membelinya langsung itu di Rp132.000. Perbedaan harga yang cukup dalam ini menjadi pertanyaan, karena satu sisi di tingkat konsumen harganya tinggi dan stuck di angka 130.000-an itu, tetapi di sisi peternak dan produsen ini justru anjlok. Ini yang menjadi ironi. Apalagi pemerintah beberapa kali mengatakan bahwa ingin melakukan swasembada daging sapi. Masalahnya, swasembada daging sapi ini ketika pemerintah dan Indonesia sendiri bisa memenuhi 90% dari kebutuhan nasional. Di sisi lain, kondisi jumlah dari sapi potong di Indonesia terus meningkat. Yang dari 2015 sampai dengan di 2022 itu mencapai 18 juta ton. Ya, ini sebetulnya kalau kita bandingkan dengan kondisi impor ini cukup aneh. Kenapa? Populasi sapi potong kita meningkat, tapi impornya juga ikut meningkat drastis. Kalau kita bandingkan ya, dari 2015 ke tahun 2022 misalnya, impor daging sapi beku dan kerbau beku itu bisa mencapai 170.000-an ton. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan 2015, peningkatannya sampai dengan 330%. Ini menjadi hal yang cukup aneh sebenarnya. Jadi ada kesulitan di peternak untuk menjual karena harganya rendah, itu pun tidak laku. Ya, tetapi di sisi lain impor terus dilakukan, harga di konsumen juga tidak turun. Sebenarnya kebijakan pemerintah ini pro ke siapa? Ya, apakah memang ingin menciptakan yang namanya swasembada, atau sebenarnya ini hanya jargon? Karena kalau misalnya memang ingin menciptakan swasembada, harus ada perlakuan khusus bagi peternak. Peternak yang sekarang merugi dan beberapa mulai bangkrut dan tutup, ketika tidak ada tindakan ataupun kebijakan-kebijakan khusus, bagaimana ingin swasembada? Ketika seseorang ingin menjadi peternak dan tidak melihat adanya insentif di situ, otomatis swasembada itu nggak akan tercapai. Swasembada itu masih jauh dari, ibaratnya kalau kita sering mendengar istilahnya, jauh panggang dari api. Jadi cukup ya, kita lihat permasalahan ini cukup pelik. Belum lagi pakannya juga impor. Karena memang untuk mengembangkan sapi ini ya, kalau misalnya kita belajar sejarah bagaimana sapi ini dipergunakan dan menemani hidup beberapa orang, terutama yang punya kebun ataupun sawah ataupun dalam aktivitas perdagangan. Zaman dulu kan sapi ini dipergunakan ya, misalnya untuk mengangkut barang.
ketika zaman Belanda juga dilakukan seperti itu, mengangkat barang misalnya hasil tebu, hasil produksi dari tanaman-tanaman yang ada, terus kemudian mengangkat barang juga hasil panennya juga. Tetapi di sisi lain sapi ini kemudian berkembang dan bahkan juga ada kerbau di sana, itu membantu untuk membajak sawah yang kemudian daripada memang petani ini pulang dengan tangan kosong, sekalian mengambil rumput dan membawanya ke rumah, sapi dibesarkan dan kemudian itu menjadi budaya di sana, menjadi budaya dan masyarakat mulai membesarkan sapi. Karena dalam sejarah kita, baik dalam kerajaan maupun zaman Belanda, sapi itu dipergunakan sebagai alat perdagangan juga, bahkan sebagai upeti zaman dulu. Jadi memang sapi ini nilainya cukup tinggi ya. Bagaimana sapi ini juga dipergunakan sebagai untuk pertukaran. Dan bahkan untuk sampai saat ini, sapi juga masih dipergunakan sebagai media untuk menabung. Jadi ketika misalnya petani kita ataupun masyarakat memiliki uang atau dana lebih, dia bukan menabung, tapi ada pilihan lain. Pilihannya apa? Pilihannya adalah dengan kemudian membeli sapi. Nah, sapi ini juga nanti dikembangbiakan dan bertambah. Kalau kita lihat tabungan ada sistem bunga. Kalau di sini adalah anak sapinya yang kemudian bertambah, yang kemudian bisa dijual, yang punya nilai di situ. Tapi balik lagi, kita harus melihat bahwa pemerintah perlu concern urusan sapi ini. Karena kita melihat bahwa impor yang terus tinggi, kita tidak tahu apakah ada hubungannya dengan tahun politik ya di situ, karena impor terus meningkat, sedangkan konsumsi belum tentu meningkat. Apa sebenarnya maunya pemerintah? Pemerintah juga ketika kita berternak sapi, mengembangkan sapi, apapun usaha yang dilakukan, toh modal dari kita. Yang dilakukan adalah pemerintah itu mendesain kebijakannya. Ini bisa dilihat, adakah political will dari pemerintah untuk berpihak kepada peternak sapi itu sendiri. Kalau dengan alasan bahwa menurunkan harga daging sapi supaya masyarakat bisa makan sapi karena sapi itu sumber protein, iya memang tidak masalah. Itu pilihan, tetapi bukan menjadi harga sapi yang di peternak juga ditekan, ya. Toh untuk sumber protein banyak barang substitusi lainnya, misalnya telur, untuk daging ayam sendiri kan tidak harus melulu daging sapi memang. Jadi di sini perlu kita cermati dan mungkin kita bisa memberikan beberapa masukan kepada pemerintah melalui video ini, bahwa pemerintah harus menunjukkan keinginan dan political will yang kuat ketika benar-benar ingin menciptakan yang namanya swasembada daging sapi di tahun 2026. Mungkin sekian video dari saya, sampai ketemu lagi di lain season.